Halo teman-teman wajib pajak, di videoku kali ini aku ingin sharingkan tentang asuransi. Asuransi itu sebenarnya kategorinya secara pajak harta atau bukan sih? Kemudian kalau dalam SPT tahunan beberapa kemarin bertanya, asuransi ini harus dimasukkan ke bagian harta nggak sih? Atau ini sebenarnya hanya expense saja di tiap tahunnya, jadi tidak masuk ke SPT tahunan gitu. Nah kemudian ini saat musimnya PPS. Nah ini banyak juga yang masih bertanya, saya punya asuransi, asuransi ini harus saya deklarasikan nggak sih? Harus saya laporkan di PPS nggak sih? Gitu. Oke teman-teman, jangan di skip ya video ini, karena aku akan jelaskan terkait asuransi itu harus teman-teman masukkan ke PPS atau tidak jika teman-teman mempunyai asuransi gitu ya. Nah ini di laman DJP, waktu itu pernah ada Q&A, waktu musimnya TA ya teman-teman ya, TA yang pertama. Jadi ada pertanyaan, bagaimana dengan perlakuan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan untuk anak, asuransi unit link. Jadi ada pertanyaan seperti itu, waktu itu oleh DJP dijawab seperti ini teman-teman. Jawabannya adalah asuransi yang mengandung nilai investasi maupun manfaat pasti dalam kurung. Misalnya manfaat yang diterima ketika penerima manfaat mencapai umur tertentu atau kondisi tertentu yang pasti, kurung tutup, dianggap sebagai harta. Dengan demikian, asuransi pendidikan, asuransi unit link merupakan harta yang dapat disertakan dalam amnesti pajak seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang punya asuransi, contohnya pendidikan, kemudian unit link, itu teman-teman harus masukkan di SPT tahunan. Teman-teman yang belum masukin di SPT tahunan sampai 2020, berarti teman-teman harus ikutkan ke PPS, itu teman-teman. Nah, kemudian untuk atas asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian yang tidak mengandung nilai investasi pada dasarnya bukan menjadi harta yang dapat disertakan dalam amnesti pajak, kecuali yang diberlakukan sebagai aset oleh wajib pajak. Nilai asuransi dicatat sebesar premi yang sesungguhnya telah dibayarkan oleh wajib pajak. Oke, kalau yang kedua ini maksudnya gini, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian yang di dalamnya itu murni gitu, tidak ada nilai investasinya. Nah itu sebenarnya itu bukan harta teman-teman, dan teman-teman tidak perlu masukkan ke dalam SPT tahunan. Kemudian tidak perlu juga dimasukkan, tidak perlu diikutkan dalam PPS teman-teman, seperti itu. Nah ini saya akan menjelaskan asuransi sesuai dengan apa yang pernah saya baca di beberapa artikel, kemudian di beberapa narasumber yang pernah saya dengar, kemudian tanya-tanya ke KPP. Saya akan menjelaskan seperti ini terkait asuransi, kemudian dihubungkan dengan SPT tahunan ataupun program pengungkapan sukarela ini teman-teman. Jadi ini benar-benar murni versi saya, dari sumber-sumber yang saya dengarkan akan saya jelaskan versi saya. Teman-teman boleh mencari referensi lain, atau untuk lebih pastinya teman-teman harus tanya ke AR teman-teman atau ke konsultan pajak teman-teman, begitu ya. Jadi menurut saya asuransi itu dibagi menjadi 3 teman. Yang pertama adalah asuransi murni, kedua asuransi plus unit link, dalam kurung bisa dipisah nilai preminya. Kemudian yang ketiga adalah asuransi plus unit link, tidak bisa dipisah nilai preminya. Nah, maksud saya yang plus unit link itu sebenarnya dari sisi data, ada yang preminya itu kalau kita lihat laporannya ada yang terpisah ya. Misalkan kita ada premi sebulan misalkan 100.000. Di situ kelihatan banget untuk asuransi adalah 60.000, untuk investasinya untuk unit linknya 40.000, seperti itu. Ada yang seperti itu, ada juga yang pokoknya ini asuransi plus unit link tapi preminya 100.000, kita tidak bisa melihat pembagiannya seperti apa gitu. Nah makanya ini
dari sisi data yang kita punya atau yang bisa kita minta ke pihak asuransi, itu terdapat 3 macam asuransi. Nah, ini menurut saya teman-teman. Kemudian untuk asuransi murni itu sudah pasti itu bukan harta teman-teman. Jadi kalau teman-teman contohnya punya asuransi jiwa, kemudian dari asuransi jiwa itu teman-teman hanya akan mendapatkan benefit jika jiwa teman-teman hilang begitu ya. Jadi misalkan jika meninggal baru ahli waris mendapatkan benefitnya, itu berarti teman-teman itu bukan harta asuransi teman-teman gitu. Atau asuransi kesehatan, jika teman-teman selalu sehat, maka teman-teman tidak pernah mendapatkan benefit dari asuransi tersebut. Berarti itu juga bukan harta teman-teman. Karena bukan harta, berarti asuransi yang teman-teman miliki ini, asuransi yang murni ini bukan objek PPS. Teman-teman tidak perlu laporkan di BPS, tidak perlu ikutkan di PPS teman-teman. Kemudian saat benefitnya cair, contohnya teman-teman punya asuransi jiwa, kemudian amit-amitnya suatu saat meninggal di masa masih periode preminya berjalan, teman-teman ahli warisnya mendapatkan manfaat, mendapatkan benefit, maka itu harus dilaporkan SPT, tapi itu bukan objek pajak, tidak ada pajaknya gitu teman-teman, maksud saya. Oke ya, jadi untuk asuransi murni itu tidak perlu diikutkan di PPS. Kemudian untuk asuransi plus unit link yang bisa dipisah nilai premi, maksud saya adalah seperti yang tadi saya sebutkan, ada premi 100.000 per bulan. Kemudian di laporan atau di data yang bisa teman-teman dapat dari pihak asuransi, terlihat itu 60% itu adalah asuransi, beneran asuransi gitu. Tapi yang 40%-nya, 40.000-nya itu adalah sebenarnya diinvestasikan begitu, yang suatu saat teman-teman bisa cairkan begitu. Nah, itu teman-teman harus pisahkan. Yang asuransi itu sudah pasti bukan harta, tapi yang unit link itu sama dengan harta. Karena unit link adalah harta, maka unit link itu adalah objek PPS. Jadi kalau teman-teman belum laporkan sampai Desember 2020, maka teman-teman harus ikutkan PPS. Mumpung ada yang murah nih lewat PPS ya. Jadi teman-teman harus ikutkan. Nah, unit link ini yang dilaporkan adalah sebentar teman-teman. Unit link ini yang dilaporkan adalah senilai nilai premi yang dibayarkan teman-teman. Contoh misalkan preminya 100.000, kemudian 40%-nya 40.000-nya adalah unit link. Teman-teman sudah bayar preminya 10, berarti 40 kali 10, 400.000. Jadi 400.000 ini teman-teman harus ikutkan PPS, begitu ya. Jadi yang dilaporkan bukan seluruhnya, tapi adalah premi yang sudah dibayarkan yang khusus yang unit linknya begitu. Dan yang dilaporkan bukan nilai akhirnya ya teman-teman. Misalkan teman-teman dijanjikan selama 10 tahun nanti 1M begitu. Nah teman-teman jangan laporkan yang ikut PPS itu 1M, tapi premi yang sudah dibayarkan begitu. Premi yang sudah dibayarkan sampai dengan Desember 2020 gitu. Oke, yang terakhir adalah asuransi plus unit link yang datanya, yang laporannya tidak bisa dipisah nilai premi. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman sudah sangat ngotot ke pihak asuransi dan mereka tidak bisa memisahkan. Nah ini kalau saya konsultasi ke KPP, ya kalau versi mereka ya sudah, itu semuanya adalah dianggap harta, semuanya harus diikutkan PPS. Karena teman-teman tidak bisa misahin kan yang asuransi berapa, unit link berapa. Ya akhirnya yang paling aman adalah semua dianggap harta teman-teman. Jadi premi yang sudah dibayarkan terkait asuransi dan plus unit link yang teman-teman tidak bisa pisahkan ini semuanya harus dilaporkan dalam PPS begitu. Kemudian nanti di PPS teman-teman masukin kodenya itu investasi lainnya, karena memang di situ belum ada ya yang khusus
asuransi atau khusus unit link, teman-teman nanti pilih kategori hartanya adalah investasi lainnya. Oke, begitu teman-teman. Video ini menjelaskan tentang asuransi, apakah itu harta, apakah itu objek PPS. Jadi sudah jelas ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jika mungkin kalau ada yang belum jelas, boleh teman-teman ulangi lagi video ini dari awal, atau boleh silahkan ketik di kolom komentar, atau boleh teman-teman tanyakan melalui ini ya, WhatsApp atau Instagram yang ada di channel ini teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.